Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Idin Fitri dari SMA Negeri 2 Bangkalan. Saya mengajar mata pelajaran fisika. Oke anak-anak, marilah kita pelajari materi kali ini tentang kalor dan energi. Yang harus kita ketahui apa itu kalor. Kalor adalah atau panas adalah bentuk energi yang dipindahkan melalui perbedaan temperatur. Nah, di sini saya akan menjelaskan hubungan antara kalor dengan perubahan suhu. Jumlah kalor yang diserap atau yang dilepaskan suhu suatu benda sebanding dengan massa benda pada perubahan suhunya, sehingga secara sistematis bahwa Q sama dengan MC delta T, di mana Q sama dengan jumlah kalor dengan satuan Joule, M sama dengan massa benda dengan satuan kilogram, C kalor jenis satuannya Joule, kilogram, derajat Celcius, pangkat min 1. Delta T-nya sama dengan perubahan suhu dengan satuan derajat Celcius. Rumus tersebut bisa kita gunakan untuk salah satu peristiwa yang biasa kita lakukan sehari-hari, yakni ketika merebus air. Contoh, awal mulanya benda yang masanya 500 gram, yakni es batu yang bersuhu minus 10 derajat Celcius hendak dicairkan menjadi air yang bersuhu 5 derajat Celcius. Jika kalor jenis esnya 0,5 Joule per gram per derajat Celcius dan kalor lebur es 80 Joule per gram, serta kalor lebur jenis air 1 Joule per kilogram derajat 1 Joule per gram derajat Celcius, berapakah kalor yang dibutuhkan? Nah, untuk menjawab bagaimana, mari kita simak penjelasannya berikut ini. Mula-mula yang harus kita gambar adalah grafiknya. Grafik apa itu, Bu? Kalau ada pertanyaan seperti itu, berarti kalau menggambar grafik untuk es batu, berarti kita ambil suhunya minus 10 derajat Celcius, ya kita gambar minus 10 derajat Celcius. Setelah itu ada kenaikan suhu dari minus 10 menjadi 0, kemudian dari 0 menjadi 5 derajat Celcius. Dituliskan dulu diketahuinya. Masanya 500 gram, CS-nya 0,5, C airnya 1, kalor lebur esnya 80, kemudian TS-nya min 10, serta T airnya 5 derajat Celcius. Nah, proses perubahan suhu S-nya dalam kurung titik AB kita bisa menggunakan Q sama dengan MC delta T. Tinggal memasukkan angka-angkanya saja ke dalam rumus. QAB, M-nya 500, CS-nya 0,5, serta delta T-nya 0 min 10, sehingga menghasilkan 10 derajat Celcius. Mari kita hitung bersama-sama anakku. 10 kalikan 0,5, 5 kalikan 500, 2500 Joule. Selanjutnya proses melebur es dari titik B ke titik C. Kita bisa menggunakan rumus Q sama dengan M kalikan L-nya S. M-nya 500 sedangkan L-nya S-nya 80. 500 kali 80 sehingga menghasilkan 40.000 Joule. Selanjutnya kita proses perubahan suhu dari titik C ke titik D, kita bisa menggunakan rumus Q MC delta T. Nah, masanya 500, C airnya 1, serta delta T-nya 5, sehingga memperoleh 500 kali 1, 500 kalikan 5, 2500 Joule. Sekarang kita tinggal menjumlahkan semua kalor yang kita perlukan. 2500 ditambah 4000 ditambah 2500 sama dengan 45.000 Joule. Kemudian ada yang namanya asas Black. Kita kenal istilah rumusnya asas Black itu Q yang dilepas sama dengan Q yang diterima. Contoh nih peristiwa asas Black. Kita punya wadah berisi air yang suhunya 15 derajat Celcius. Lalu kita masukkan tembaga yang suhunya 95 derajat Celcius. Maka dalam peristiwa itu yang melepas kalor adalah benda yang suhunya lebih tinggi, yakni tembaga. Sementara air yang bersuhu lebih rendah akan menerima kalor dari tembaga tersebut. Oke, itu merupakan salah satu contoh peristiwa asas Black yang sederhana. Lanjut dengan materi berikutnya, yakni rambatan kalor. Rambatan kalor dibedakan menjadi 3 atau ada 3. Yang pertama adalah konduksi, konveksi, dan radiasi. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada konduksi.
Konduksi ini adalah perpindahan kalor yang terjadi pada suatu zat tanpa disertai perpindahan partikel-partikel dari zat tersebut. Contoh peristiwa ini ada sebuah lilin, lalu kita ambil sendok, dan kepalanya sendok kita dekatkan ke lilin. Lama-kelamaan ujungnya akan terasa panas juga, karena panasnya merambat melalui perantara sendok tersebut. Yang kedua, konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor yang disertai oleh perpindahan partikel. Contoh nih, di luar panas, di dalam ruangan kita bisa dingin karena ada apa? Ada konveksi. Konveksi apa? Konveksi paksa. Karena di dalam ruangan belajar kita dipasangi pendingin ruangan AC. Jadi kondisi yang harusnya panas dipaksa untuk menjadi dingin dengan adanya pemasangan AC. Yang ketiga adalah radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor yang disampaikan tanpa zat perantara. Gampang kalau ini. Kamu tinggal berjemur di bawah sinar matahari, maka apa yang akan kamu rasakan? Panas kan? Karena panas dari matahari itu akan langsung nyampe ke kita. Kesimpulan yang bisa kalian ambil pada siang hari ini, untuk menaikkan suhu 1 derajat, kamu butuh energi. Kemudian perpindahan kalor yang bisa kita ambil ada 3 kan? Konduksi, konveksi, serta radiasi. Cukup sekian pertemuan pada siang hari ini. Tetap semangat belajar anak-anakku. Jadilah anak-anak yang hebat, generasi emas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.